Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, para sahabat Risalah Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sahabat-sahabat pemirsa Risalah Islam rahimakumullah, dikisahkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa yang bergelar Kalimullah, yaitu yang bisa berbicara langsung dengan Allah, suatu ketika meminta kepada Allah, "Ya Rabb, arini rafiqi fil jannah." Ya Tuhan, wahai Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku tetanggaku yang nanti akan ada di surga. Siapa tetanggaku di surga ya Allah, tunjukkanlah kepadaku. Begitu permohonan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Musa. Ditunjukkanlah bahwasanya tetanggamu adalah seorang laki-laki ini, seorang laki-laki fulan bernama ini, dan dia sekarang bekerja di pasar sebagai penjual ikan ayam. Kemudian Nabi Musa mencari sosok yang disebutkan tersebut. Siapa yang berhak menjadi tetanggaku di surga? Ternyata adalah orang ini, maka saya harus mencari orang tersebut. Akhirnya Nabi Musa datang ke pasar dan melihat, mencari siapa orang atau pemuda yang disebutkan bisa menjadi tetanggaku di surga. Kemudian ketika dicari, ketemulah ada seorang pemuda yang sedang menjual dagangannya. Kalau kita ilustrasikan, anggaplah orang tersebut menjual daging ayam. Kemudian didatangilah orang tersebut, dilihat secara dekat oleh Nabi Musa. Ternyata orangnya, penampilannya sangat tidak baik. Rambutnya gondrong, tangannya, badannya bertato, dan dari penampilannya sangat-sangat buruk sekali. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah benar ini tetanggaku di surga? Wong keadaannya seperti ini, sedangkan aku adalah nabi." Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Telusurilah dulu, lihatlah dulu, datangilah rumahnya, tanyakan bagaimana keadaannya." Maka Nabi Musa pun datang ke rumah orang tersebut, pemuda tersebut. Kemudian Nabi Musa minta izin untuk masuk, meluk salam, dan dipersilahkan masuk oleh orang laki-laki ini. Kemudian terjadilah percakapan singkat. Setelah itu Nabi Musa dihaturi makanan dan minuman oleh pemuda ini. Suatu ketika setelah itu pemuda ini masuk ke dalam satu ruangan. Kemudian Nabi Musa mengintip di ruangan tersebut. Ternyata di ruangan tersebut ada semacam lemari, tempat atau ranjang, dan di ranjang tersebut ada orang perempuan yang sudah sangat tua. Kemudian oleh pemuda ini, orang tua tersebut disuap, dikasih makan, kemudian dirawat, dimandikan, kemudian dipakaikan baju
kemudian dirawat dengan baik. Setelah itu perempuan tua ini mengangkat tangannya sambil gemetar dengan suara yang tidak jelas, seperti membaca sesuatu. Seperti ini misalkan kita ilustrasikan suaranya seperti itu dengan suara yang tidak jelas. Kemudian si pemuda ini hanya bilang iya, amin, 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 seperti itu. Setelah itu orang tua ini diselimuti, dirawat sehingga istirahat dan tidur kembali. Kemudian pemuda ini kembali kepada Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa bertanya, apa yang kamu lakukan? Siapa perempuan tua tadi itu? Siapa perempuan tua ini? Dan kenapa tadi dia mengangkat tangan dan berbicara hal yang tidak jelas? Kemudian si pemuda ini menjawab, ketahuilah wahai rajul, wahai orang laki-laki. Pemuda ini mengatakan wahai orang laki-laki karena dia juga tidak kenal bahwasanya tamu ini adalah Nabi Musa. Kemudian pemuda ini menjawab, dia adalah ibu saya. Dia sudah usianya tua sekali, sudah sangat tua. Dia sudah lumpuh, sekitar sudah 40 tahun lumpuh. Kemudian saya rawat dia setiap hari. Saya kasih makan, saya rawat, saya mandikan, saya beri pakaian. Kemudian saya rawat sampai istirahat. Terus tadi dia mengangkat tangan dan membaca bacaan yang tidak jelas. Itu ibu saya ini berdoa. Doanya adalah seperti ini, ya Rabb, ij'al waladi hada rafiqa Musa fil jannah. Ya Allah, wahai Tuhan, jadikanlah anakku ini, anakku yang bejat ini, anakku yang nakal ini, anakku yang preman ini, anakku yang penampilannya sangat buruk ini, jadikanlah dia sebagai temannya Musa, Nabi Musa di surga. Jadikanlah dia sebagai tetangga Nabi Musa di surga. Saya tahu ya Allah, anakku ini nakal, anakku ini bejat, anakku ini preman, penampilannya sangat buruk, tapi tidak ada lagi yang aku miliki, hanya dia yang aku miliki ya Allah. Dan dia telah berbuat baik kepadaku ya Allah, maka jadikanlah dia sebagai teman Nabi Musa di surga. Mendengar keterangan pemuda ini, Nabi Musa menangis. Nabi Musa mengatakan, ya rajul, i'lam bi anni Musa wa anta rafiqi fil jannah. Ketahuilah wahai pemuda, bahwasanya aku ini adalah Nabi Musa dan kamu akan menjadi tetanggaku, temanku di surga. Demikianlah kisah ini. Kemudian pemuda tersebut benar-benar menjadi pengikut Nabi Musa, bertaubat dari kelakuannya dan menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, sehingga pemuda tersebut benar-benar menjadi sahabat tetangga Nabi Musa di dunia dan juga nanti di surga. Demikian kisah singkat ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua agar kita senantiasa lebih hormat, sayang, takdim dan berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita juga layak mendapat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kisah ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.